Nursifah. Ada Nursifah? Belum ya. Nisa Amelia Faskurni. Ada Nisa Amelia Faskurni? Belum juga. Rizka Auliani Fernelli. Hadir, Bu. Oke. Amelia Devrianti Putri. Hadir, Bu. Oke. Anissa Zakia. Ada Anissa Zakia? Belum. Oke. Arifah Natasha. Hadir, Bu. Oke. Debbie Ade Pio. Ada Debbie Ade Pio? Belum. Elda Ramadana. Hadir, Bu. Oke. Israhmi Octavia. Hadir, Bu. Oke. Nadia Tulkhaira. Mana Nadia? Nadia ada? Oke. Bad connection ya. Niken Audrey Rianda Putri. Hadir, Bu. Pratiwi Mailiza. Pratiwi Mailiza ada? Belum. Randi Saputra. Ada Randi? Itu kan Pratiwi ada ya? Pratiwi Mailiza ada berarti. Baru koneksi ya. Randi Saputra. Hadir, Bu. Oke. Salsa Dila Putri. Hadir, Bu. Salsa Bila Oktavira. Hadir, Bu. Oke. Cynthia Hardewita. Hadir, Bu. Oke. Silviadi Anissa Putri. Belum. Wimpi Widya Fitri. Hadir, Bu. Oke. Yuli Artika. Hadir, Bu. Oke. Zalika Hamida. Hadir, Bu. Aulia Safira Sabila. Aulia Safira Sabila ada? Belum. Cynthia Novelia. Hadir, Bu. Mana tuh Cynthia? Hadir, Bu. Iya. Embun Sariulan. Hadir, Bu. Oke. Hidri Maharani. Ada Hidri Maharani? Belum. Izzati Rahmah. Belum. Nurul Mumtaza. Ada Nurul? Nggak ada juga. Banyak ya yang nggak hadir. Restu Handayani. Hadir, Bu. Restu, oke. Widya Safitri. Hadir, Bu. Winda Firda. Hadir, Bu. Anissa Rahmayanti. Anissa Rahmayani. Oke. Hadir, Bu. Lanjut. Halim Wardanif. Hadir, Bu. Oke. Ikhlas Alfarisi. Belum. Khairul Hakimi. Hadir, Bu. Mudratul Aina Yasri. Hadir, Bu. Sagita Ramadhani.
Oke, nggak ada. Sisri Hayati? Belum. Ulfa Lutfia? Hadir, Bu. Windy Kartika Utami? Belum. Nelda Rahma Lisa Putri? Hadir, Bu. Oke. Edward Richard Rohmana? Ini udah sering kali nih, Edward. Berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5 dari 7 Anissa pertemuan. Zakia hadir, Bu. Iya, nanti di chat aja ya bagi yang baru hadir. Ini countingnya siapa? Ibu lupa lagi. Khairul Hakimi, Bu. Khairul udah dihubungin nih si Edward Richard Rohmana. Itu yang paling menonjol sih absensinya yang lebih dari 4 itu. Ya, coba ditanya apa kendalanya si Edward ini. Aulia Fahmawati. Ada Aulia? Hadir, Bu. Oke. Ya, mahasiswa yang baru datang silahkan ketik namanya di kolom Zoom ya. Nanti Ibu checklist. Silahkan juga absen di e-learning. Oke. Materi minggu kemarin apa ya yang sudah kita bahas? Fungsi pembangkit permutasi, Bu. Fungsi pembangkit permutasi. Ya, Bu. Berarti kombinasi udah ya? Sudah, Bu. Oke, Bu, kombinasi sebelumnya, Bu. udah, permutasi udah. Berarti kita 2 kali lagi itu mid semester berarti ya? Tunggu, Ibu coba dulu lihat materi kita yang sudah dipelajari ya. Pengajaran. Bentar, hidup baru di UN. Pengajaran Juli Desember. Matematika diskrit. Matematika diskrit PDF ya. PPT. Berarti kita itu kegiatan belajar 1 prinsip sarang merpati ya. Kegiatan belajar 2 prinsip eksklusi dan inklusi. Terus kegiatan belajar 3 latihan soal-soal mengenai prinsip sarang merpati dan eksklusi inklusi. Kegiatan belajar 4 konsep dasar fungsi pembangkit biasa dan fungsi pembangkit eksponensial. Kegiatan belajar 5 tentang fungsi pembangkit biasa atau yang itu ya, yang kombinasi. Kemudian kegiatan belajar 6 eksponensial yang permutasi. Oke, kalau di silabus sekarang ini kan penyelesaian rekursif dengan koefisien konstanta ya. Nah, itu Ibu mundurin di pertemuan 8. Jadi pertemuan 7 itu penyelesaian relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Nah, berarti minggu depan dengan koefisien konstanta, minggu ke-8, minggu ke-9 kita meet. Mulai dari prinsip sarang merpati sampai materi minggu depan ya. Oke. Ibu sudah share rasanya modul dan video di e-learning. Sudah ditonton dan sudah dipahami atau ada yang tidak paham? Ada yang ragu atau ada yang belum menonton atau ada yang sudah menonton tapi masih ragu-ragu? Atau paham? Kalau paham berarti udah beres. Biasanya Ibu kemarin tuh malah ngasih ini. Ngasih modul saja terus kasih video ke mahasiswa. Masih ragu? Ada yang ragu? Atau ragu semuanya? Atau sebagian besar paham, hanya sedikit yang ragu? Mana yang benar tuh? A. Ragu semuanya. B. Paham, lebih banyak paham daripada ragu. C. Lebih banyak ragu daripada paham. Yang mana tuh yang benar? Setelah membaca modul dan melihat video. Tinggal jawab A, B, C. Mana tuh?
Saya sesi ini lumayan ini ya, lumayan kreatif sih selama pembelajaran yang Ibu lakukan sih. Melihatnya nggak terlalu susah mengajarkannya. Mana yang benar? Dari option A, B, C. Efektif nggak ininya, modulnya sama videonya? Wimpi, mana yang benar A, B, C? Sedikit ragu, Bu. Oh, sedikit ragu. Siapa nih? Israhmi. A, B, C, Israhmi. Masih ragu, Bu. Oh, banyak ragu. B berarti. Ulfa? Banyak ragu, Bu. Banyak ragu. Elda? Ragu waktu ngerjain soal, Bu. Ragu juga. Embun? Iya, Bu. Ragu dalam penerapannya ke soal, Bu. Ragu dalam penerapan ke soal. Kita bahas ya. Karena mahasiswa banyak yang ragu. Tapi pas ngelihat contoh sama apa? Sama apa namanya tuh? Sama latihan mandiri, latihan terbimbing nggak ada kendala. Pas dibuat ke soal jadi ragu-ragu gitu. Oke, kita coba ya. Kita sekarang mencoba ke relasi rekursif ya. Ini ada 3 jenisnya sebenarnya relasi rekursif itu. Menyelesaikannya itu bisa dengan fungsi pembangkit gitu ya. Ada relasi rekursif linier dengan koefisien konstanta, nanti gimana pula menyelesaikannya. Kemudian ada relasi rekursif linier tidak homogen dengan koefisien konstanta. Nah, yang 2 ini nanti di pertemuan 7. Yang pertemuan sekarang itu yang nomor 1 ini. Memodelkan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Nah, sekarang kita ke ini dulu. Ke contoh dulu apa itu relasi rekursif ya. Ini tahu nggak deret apa? Pernah lihat sebelumnya deret apa? Oh, ini salah nih. 23 itu bukan 4 atau 5. Ya. Tahu deret apa ini? Tapi udah ada namanya sini ya. Deret Fibonacci. Ya. Deret Fibonacci itu biasanya karakternya itu adalah ini tuh 1 kemudian A3-nya tuh 1 tambah 1, kemudian A4-nya tuh 1 tambah 2, A5-nya tuh 2 tambah 3, kemudian ini 8 3 ini 3 tambah 5 ya, salah ini. Bukan 4. Terus nanti yang berikutnya 8 ditambah dengan 13, begitu seterusnya untuk deret Fibonacci ya. Nah, bagaimana membentuk membentuk model atau ada nggak sebuah model yang bisa memfasilitasi bentuk deret ini gitu. Nah, ternyata ini orang berpikir kreatif ini ya. Dibuat modelnya. A1-nya 1 gitu ya. A2-nya 1 gitu ya. Kemudian dibuat sebuah aturan AN-nya itu adalah AN kurang 1 ditambah dengan AN kurang 2. Dengan syarat N-nya itu lebih dari 3. Berarti nanti ini mulainya dari A3. Kalau A1, A2-nya sudah difasilitasi di sini. Berarti A3-nya berarti A3 kurang 1, A2 ditambah dengan A3 kurang 2, A1. Berarti A3 yang ini ya. A3 itu adalah A1 ditambah dengan A2. Nah, ini A3. Kemudian kalau A4 berarti 4 kurang 1 A3 ditambah dengan 4 kurang 2 A2. Berarti A4 yang ini tadi yang Ibu bilang salah itu, ini ditambah dengan yang ini. A4 ditambah dengan A3. Mana tuh? Ini A4 ya. Ini A1, A2, A3, A4. Berarti A4, A2 ditambah A3 yang ini. Ya. Nah, itu ternyata bisa dibuat modelnya begitu. Ya, ada lagi misalnya yang dimulainya dari 0 boleh. Kalau tadi kan mulainya dari 1. Kalau ini mulai dari 0 berarti A0-nya 1,
A1-nya 1. Nah, AN-nya itu tetap tadi, cuma mulainya dari 2 ini. Ya, supaya nanti ini menjadi A2. Karena A0-nya sudah, A1-nya sudah, berarti di sini start dari A2. Berarti A2 kurang 1, A1 tambah A0 ya. Cuma mengganti yang bagian sini tuh. Nah, ini bentuk yang model inilah yang disebut dengan relasi rekursif, di mana yang ini disebut dengan kondisi awal gitu ya, yang ini disebut dengan bagian rekursifnya ya. Gabungan dari kondisi awal dan bagian rekursifnya itu disebut dengan relasi rekursif ya. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa relasi rekursif itu adalah suatu barisan dari suku yang satu dengan yang lainnya yang saling berhubungan gitu. Ya, bisa nyari A3-nya berapa, A4-nya berapa, A5-nya berapa, saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Nah, itulah yang disebut dengan relasi relasi rekursif gitu ya. Allah, macet ya. Oke, macet, tiba-tiba macet. Oke. Sekarang kita bagaimana cara menyelesaikannya relasi rekursif itu? Nah, salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan relasi rekursif itu disebut dengan fungsi pembangkit. Nah, bagaimana langkah-langkah dari fungsi pembangkit itu? Ada sekitar 3 sampai 4 langkah, tapi yang paling banyak tuh 3 langkah. Apa langkah-langkahnya? Yang paling mahasiswa selalu harus ingat itu adalah ini tuh. Bentuk ini tuh. Ini bentuk apa ini? Ini. Kalau tidak salah ingat dengan yang kemarin, ini bentuk apa? Kalau dikaitkan FPB. Ya, masih ada hubungannya dengan FPB. Jadi PX dalam relasi rekursif itu adalah sebenarnya FPB. Itu dijalankan A0, X pangkat 0 tambah A1, X pangkat 1 tambah A2, X pangkat 2. Nah, ini harus menjadi konsep dasar dari relasi rekursif. Kebentuk ini nanti diubah semuanya. Ya. Nah, langkahnya adalah yang pertama, mahasiswa harus mengalihkan setiap bagian dari relasi rekursif dengan X pangkat N, kemudian mensigmakan tergantung dari mulainya relasi rekursif. Kalau mulai dari 0 berarti mulai dari 0 sampai tak hingga. Kalau mulai dari 1 berarti mulai dari 1 sampai tak hingga. Jadi mahasiswa mulainya dari situ, mengalihkan setiap bagian dari bentuk relasinya itu dengan X pangkat N dan mensigmakan dengan batas N sama dengan 0 sampai tak hingga. Ya, kalau ini bentuk relasi rekursifnya, berapa bagian ini? Ada berapa? 1, terus 2, terus 3 kan? Ada 3 bagian. Ya sudah, kalikan setiap bagiannya dengan X pangkat N, kalikan dengan X pangkat N, kalikan dengan X pangkat N. Terus apalagi sigmakan dari N sama dengan 0 sampai tak hingga, dari N sama dengan 0 sampai tak hingga, dari N sama dengan 0 sampai tak hingga. Itu langkah yang pertama. Ya, sebenarnya sederhana sih menurut Ibu. Ya, itu langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua setelah disigmakan, bentuk dia ke dalam PX. Ya, nah, ke dalam PX ini yang perlu sebuah pemikiran atau sebuah manipulasi. Nah, sebuah manipulasi itu apa maksudnya? Kalau sudah begini ya udah aman, berarti ini PX ya. Tapi kan macam-macam yang terjadi di soal, ada yang begini gitu ya. Kalau yang begini mah udah PX juga, kan N-nya mulai dari 1. Kalau kita substitusi ke sini, kalau N-nya sama dengan 1 kan tetap A1 kurang 1, A0, X1 kurang 1, X pangkat 0, tambah kemudian 2 ya, 2 kurang 1, 1, X2 kurang 1, 1, sampai seterusnya masih sama ini PX walaupun batasnya beda dan ininya beda. Begitu juga dengan
ini sama aja dengan ini sebenarnya kan ini N kurang 1 sama dengan 0 kan N sama dengan 1. Nah, yang agak butuh pemikiran tuh yang begini tuh, misalnya ketemu yang begini. Kalau ini apa ini? Kalau dijalankan ini? Kalau batasnya sama dengan 1 sampai tak hingga? A1 X pangkat 1 ditambah X1 X pangkat 1 tambah A2 X pangkat 2 tambah A3 X pangkat 3. Nah, ini kan bukan PX ya. Kalau PX kan mulainya dari A0 ya. A0 X pangkat 0 gitu kan. Mulai PX-nya kan dari situ. Tapi bisa ini dijadikan ke PX. Yaitu tadi berarti PX-nya, ini PX-nya dikurang dengan A0 X pangkat 0. Kan mulainya dari A1. Bisa kita jadikan ke PX. Tapi bentuknya itu adalah PX-nya itu dikurang dengan A0 X pangkat 0. Karena X pangkat 0 1 berarti PX dikurang dengan A0. Nah, ini dia bentuk dari relasi rekursifnya. Ya, bentuk dari PX-nya. Maka bagian 1 kita coba ya. Nah, kita coba kan bagian 1 bentuknya ini tadi. Ini N sama dengan 0 sampai 3 ini udah kita kali X pangkat N. Dan mensigmakan dari 0 sampai tak hingga. Ini jadi masalah ini. Jadi masalah kenapa? Ketika dijalankan, dimasukkan N-nya sama dengan 0, dia menjadi begini. Ya kan? Terus 1, terus 2. Ininya tidak seimbang, sedangkan kita butuh PX-nya seimbang. Nah, gimana supaya seimbang? Harus dibentuk menjadi X pangkat N kurang 1, supaya ini tuh sejalan. Tapi kalau begini berarti sudah merubah makna dari ini, maka harus dikali dengan X. Ya, kenapa dikali dengan X? Kan ini X dikali dengan X kurang 1 kan sama artinya dengan X 1 ditambah N kurang 1. Kan pangkatnya dijumlahkan. Ini. Kan sama aja dengan X pangkat N. Udah, ini dia. Jadi makna ini nggak akan mengubah bentuk yang di kiri itu karena kita mengali dengan X per X itu sebenarnya. Ya, mengali dengan X per X itu kan 1. Nah, ini tuh dibawa ke atas kalau mahasiswa bingung min 1 kan. Nah, ini dijumlahkan dengan N yang si X ini dibawa ke depan. Sama ini maknanya. Nah, sekarang X-nya kita bawa keluar. Oke, sekarang ini mau diubah ke bentuk PX. Mau diubah ke bentuk PX gitu ya. Dia gimana? Malah jadi masalah lagi. A-1, X pangkat min 1 tambah A0, X pangkat 0 tambah A1, X pangkat 1 tambah A2, X pangkat 2 tambah A3, X pangkat 3 gitu ya. Sedangkan kita PX-nya mulainya dari sini. Nah, berarti itu PX harus ditambah dengan ini. Nah, ini kalau mulainya dari 1, oke. Berarti mulainya dari A0. Tapi harus ditambah dengan ini. Berarti ini PX ditambah dengan A1 X pangkat min 1. Ini bisa dikali ke dalam X PX. Kemudian ini A-1 dikali ini bisa tewas dengan ini ya, tinggal A-1. Nanti kita cari A-1-nya berapa dari data yang disediakan, fungsi awal yang disediakan. Kalau nggak salah Ibu 21 ya. Nah, ini. Dapat ini A-1-nya 21 itu dari hasil nyari ya, dari hasil nyari. Dari hasil mencari dengan menggunakan kondisi awal. Nah, ini nih. Kan bentuk soal kita begini. Kalau disubstitusikan disubstitusikan N sama dengan 0 kan dapat ini berarti A-1 2A0 tambah 4 pangkat 0 gitu ya. Kita kan butuh ini nih, kita butuh ini. A0-nya ada nggak? Tidak ada. Ya, berarti kita cari dulu A0 dengan mensubstitusikan N sama dengan 1 ke soal. Ya, dapat 2A0 sama dengan 2A1 tambah 4 pangkat 1.
dapat A1 diketahui di soal. Kalau tidak salah Ibu tadi A1-nya itu adalah berapa tadi itu? 3. Ya, 3 berarti 2 kali 3 tambah 4, A0-nya dapat 10. Udah dapat A0-nya 10, masukkan tadi kedua A0 tambah 1 ya. Sama dengan 21, 2 kali 10 tambah 1. Dapat 21. Nah, sudah beres yang bentuk yang bagian pertama. Tadi kan apa tadi tuh? X PX tambah A0 ya. Berarti bentuk yang pertama itu adalah X PX tambah 21. Sekarang bentuk yang kedua. Kalau bentuk yang kedua tadi setelah kita kita kali dengan X pangkat N dan mensigmakan, ini duanya bisa dibawa ke depan. Ini udah bentuk PX ini. Ya, udah A0, X pangkat 0, tambah A1, X pangkat 1 gitu ya, tambah A2, X pangkat 2 gitu ya. Nah, ini udah bentuk PX, udah 2PX. Nggak susah berarti yang ini. Terus, kalau bentuk yang ketiga, setelah dikalikan 4N, X pangkat N, sima dari N. Ini ada, kita kan, kalau ini ada kan, di aturan deret Taylor yang kemarin, kalau mau dibentuk ke PX kan, masih ingat? N0 sampai tak hingga AX pangkat N kan ini kemarin ya. Kalau dibentuk umumnya ya. Nah, kan gitu kemarin. Ada 1/1 kurang 3X. Udah kita cari kemarin kan 3 pangkat 0, X pangkat 0 tambah 3 pangkat 1, X pangkat 1 tambah 3 kuadrat, X kuadrat kan ini bentuknya kalau disigmakan N sama dengan 0 sampai tak hingga gitu ya. 3X berpangkat N gitu kan. Sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 3 pangkat N, X pangkat N. Kalau dijalankan 3 pangkat 0, X pangkat 0 tambah 3 pangkat 1. Ini masih sudah katam ini yang begini-begini tuh. Ya bentuk deret-deret Taylor itu udah ujian kan. Udah buat video juga. Nah, bentuk yang ketiga bisa dirubah seperti ini. Ya udah, disatukan kembali dengan soal. Berarti bagian satunya itu adalah X PX tambah 1, bagian 2-nya 2 PX, bagian 3-nya adalah 1 kurang 4X. Sudah bawa ke sini berarti jadi kurang, ini bawa ke sini jadi kurang gitu ya. Ini bisa dikeluarkan PX-nya, tinggal X kurang 2, ini bisa disamakan penyebutnya jadi begini gitu ya. Kemudian disamakan lagi penyebutnya, dioperasikan lagi berarti 84X kurang 20 seper 1 kurang 4X. Ini kalau PX saja berarti dibagi dengan X kurang 2, ini ya, dibagi dengan X kurang 2. Kemudian ini udah mahasiswa udah katam juga nih di aljabar ya, memisahkan penyebutnya menjadi ini untuk mencari A dan B. Ya, kemudian kalau ini disamain penyebutnya berarti A-nya dikali dengan 1 kurang 4X, ya B-nya dikali dengan X kurang 2, kemudian diselesaikan, ya diselesaikan ini, begini dapat ini setelah dioperasikan, dapat ini ya, ini kemudian A kurang 2B-nya dikumpulkan, kemudian min 4 tambah B-nya ada X-nya. Ya, kemudian kita cari berarti ini adalah min 4A tambah B itu sama dengan 84 yang di belakang koefisien X. A kurang 2B itu sama dengan minus 20 ya. Nah ini dia. A kurang 2B sama dengan minus 20, min 4A tambah B itu 84X gitu ya. Nah kemudian diselesaikan, dicari A dan B-nya, dieliminasi dulu sampai ke bawah. Ini kan substitusi dan eliminasi. Dapat itu A-nya adalah berapa? Dapat A-nya min nih. Min 147,84. Kemudian dapat B-nya itu adalah min 4/7 ya. Kemudian masukkan ke tadi, yang ke persamaan tadi tuh, A per X kurang 2 ditambah dengan B per, tadi dikurang ya, B per 1 kurang 4X. Sudah masukkan A-nya berapa? 148/7, B-nya sama dengan
4/7. Nah, bentuk ini harus kita sigmakan kembali karena kita mau mengambil koefisien dari X pangkat N. Ya. Nah, bagaimana cara mensigmakannya? Ada yang masih ingat dengan ini kan? 1 kurang AX gitu ya. Ya kan? Nah, ini bisa nggak? Nggak ada kan yang bentuknya begini kan kalau dipisah begini ya. 148/7 dikali dengan 1, 2 kurang X gitu kan. Dikurang dengan 4/7 dikali dengan 1/1 kurang 4X. Kalau ini aman nih, ada sigmanya. Sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 4N X pangkat N. Kalau ini bagaimana? Belum ada kan? Berarti gimana kita cara membentuknya ke sigma? Ya keluarkan keluarkan duanya. Tinggal 1 kurang X/2. Nah, kalau begini udah ada ini kan sama aja dengan bentuknya itu 1/2 kurang 1/2 X gitu kan. Nah, kalau ini udah ada A-nya, udah bisa itu mah. 2-nya dikali dengan nanti dibagi dengan ini, disamain dengan ini gitu ya. Yang ini buat ke sigma. Ini tuh sigmanya apa? Sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga kan setengah A-nya. Nah, ya, menjadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga setengah N X berpangkat N. Nah, itu rasanya sudah Ibu buat juga di modulnya, udah lengkap rasanya. Nah, tuh. Ya, udah ada di modul. Ya, berarti ini makanya dikeluarkan duanya. Karena bentuk tadi itu nggak ada di dalam aturan kita yang kemarin. Dikeluarkan duanya, 1 ini dulu gitu ya. Nah, ini baru ada dengan A-nya setengah. Ini 4X ya. Nah, terus diapakan? 2-nya dikali 1/2 tadi ya. 1/2, makanya dia jadi 1/4. 48. Ini kan masih ada 2 nih, dikali 1/2, 1/48/14 dulu nih. Nah, ini bisa dibentuk ke sigma setengah, atau ini kalau 1 langkah lagi tuh mahasiswa masih mau menguraikan boleh. Ini N sama dengan 0 sampai tak hingga setengah pangkat N, X pangkat N dikurang dengan 4/7. N sama dengan 0 sampai tak hingga 4 pangkat N, X pangkat N. Nah, apa AN-nya? Ini solusinya adalah semua koefisien dari X pangkat N. Berarti koefisiennya adalah 148/14 kali setengah berpangkat N dikurang dengan 4/7 dikali dengan 4 berpangkat N. Udah, ini solusinya kan sederhana tuh. Ya, ada pertanyaan kan tinggal mahasiswa tuh memodifikasi ke dalam bentuk PX, kemudian menyelesaikannya. Nah, ini dia bentuknya. Oh, ini bisa disederhanakan. 8/14 itu bisa jadi 74/7. Nah, ini adalah bentuk solusi terakhirnya. Itu ada pertanyaan? Bagian mana tuh yang bingung dari materi? Berarti nggak ada ya kalau diam. Nah, sekarang Ibu minta mahasiswa yang menjelaskan contoh soal. Kalau tadi ada yang mau ditanyakan atau ada yang ragu? Kalau tidak ada yang ragu, boleh. Sekarang silahkan berpartisipasi menjelaskan contoh soal. Atau mau dipahami dulu? Atau ada yang bersedia? Langsung di-share aja modulnya. Mirip itu dengan yang itu. Latihan terbimbing ada nggak? Oh, nggak ada ya, langsung ke mandiri. Oke. Silahkan mahasiswa coba ke contoh dulu. Elda izin menjelaskan, Bu. Oh ya, silahkan. Ibu ini dulu ya. Ibu jadikan dulu co-host Elda Ramadana. More make co-host. Yes. Oke, silahkan. Sudah kelihatan, Ibu dan teman-teman? Sudah. Sudah, El. Sudah, El. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh pertama, yaitu selesaikan relasi rekursi berikut dengan fungsi pembangkit.
di mana A0-nya diketahui sama dengan 0, A1-nya diketahui sama dengan negatif 1. Kemudian AN sama dengan 7 dikali AN dikurang 1 dikurang 12 AN dikurang 2, di mana syaratnya N-nya harus besar atau sama dengan 2. Nah, untuk solusinya, yang pertama itu kita tulis kembali, ini ada bahasanya AN sama dengan 7 dikali AN kurang 1 dikurang 12 AN dikurang 2. Kemudian kita kalikan setiap sukunya ini dengan X pangkat N. Kemudian dan juga kita sigmakan. Maka akan menjadi yang AN ini akan menjadi sigma N sama dengan 2. Nah, di sini mengapa sama dengan 2? Ini dikarenakan syaratnya tadi N-nya harus besar atau sama dengan 2. Maka kita mulai dari 2. Jadi sigma N sama dimulai dari N sama dengan 2 sampai tak hingga AN X pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga 7 AN dikurang 1 dikali X pangkat N dikurang sigma N sama dengan 2 sampai dengan tak hingga 12 AN dikurang 2 dikali X pangkat N. Nah, di sini kan ada 3 bagian. Ini adalah bagian pertama. Ini adalah bagian pertama. Ini bagian kedua. Dan ini adalah bagian ketiga. Nah, kita cari satu persatu. Dimulai dari bagian yang pertama. Bagian pertama tadi adalah sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga AN X pangkat N. Nah, ini kita harus merubah bentuknya karena apabila kita jalankan ini, maka ia akan dimulai dari A2 X pangkat 2. Sedangkan bentuk umum dari fungsi pembangkit biasa itu harus dimulai dari A0 X pangkat 0. Oleh karena itu, di sini kita tulis, ini bentuknya sudah AN X pangkat N. Maka kita bisa memulai sampai tak hingga AN X pangkat N. Nah, apabila N-nya sama dengan 0, tentunya ini telah dimulai dari A0 X pangkat 0. Tapi, kalau kita tulis ini saja, berarti kita merubah bentuk dari bentuk awal tadi, di mana bentuk awal tadi dimulai dari 2. Oleh karena itu, kita lihat, jika dimulai dari 2 ini, berarti kita cari apa yang tidak ada di dalam sini, dalam bentuk awal ini, yang ada di dalam bentuk umumnya. Di dalam bentuk umum ada A0, X pangkat 0, ditambah A1, X pangkat 1, ditambah A2, X pangkat 2. Nah, sedangkan bentuk awal ini, dia hanya dimulai dari A2, X pangkat 2. Berarti yang tidak ada A0, X pangkat 0, dan A1, X pangkat 1. Oleh karena itu, ini yang sudah kita ubah menjadi bentuk umum tadi, kita kurangkan dengan A0 X pangkat 0 dan kita kurangkan dengan A1 X pangkat 1. Setelah itu akan kita dapat sama dengan ini tadi adalah bentuk umum. Kita ganti menjadi PX. Kemudian A0 X pangkat 0 tadi nilainya adalah A0-nya nilainya 0. A0 nilainya 0. Kemudian X pangkat 0 ini nilainya 1. 0 dikali 1 hasilnya 0. Maka dikurang 0. Kemudian di sini A1. A1-nya nilainya negatif 1. Nah, ini mungkin ada pemisahnya kurung. 0 dikurang, kemudian A1-nya adalah negatif 1. Maka di sini negatif 1, kemudian X pangkat 1 adalah X. Maka dikurang negatif 1 dikali X. Ini akan menjadi PX, negatif dikali negatif menjadi positif. Maka PX ditambah X. Itu untuk bentuk yang bagian pertama. Selanjutnya itu kita cari bagian yang kedua. Bagian kedua bentuknya tadi adalah sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga 7 dikali A N dikurang 1 dikali X pangkat N. Sama dengan, nah 7-nya ini pertama bisa kita keluarkan. Maka ini akan menjadi 7. Kemudian sigma, dia N-nya sama dengan, nah N sama dengan 2. Sama dengan 2. Ini bentuk awal sampai tak hingga. Kemudian ini A, N dikurang 1.
ini awalnya masih X pangkat N. Nah, X pangkat N ini harus kita ubah bentuknya menjadi N kurang 1 agar sesuai dengan yang di sini. Karena apabila bentuknya hanya seperti ini, jika kita jalankan ini 2 tadi, A2 kurang 1 berarti A1, sedangkan X-nya dia pangkat 2, berarti dia tidak sama dengan yang di sini. Oleh karena itu, kita harus membuat X pangkat N ini menjadi X pangkat N kurang 1. Sama halnya seperti cara contoh yang pertama tadi, maka ini kita kurangkan 1, di sini depannya kita tambahkan dengan, kita kalikan dengan X. Karena ini sebenarnya X dikali, ini X pangkat N per X tadi. Maka per X itu kita naikkan menjadi negatif 1. Kemudian dari bentuk ini, 7-nya kita biarkan saja tetap di depan. Kemudian kita memperhatikan bentuk mulai dari sigma ini. Nah, bentuk dari sigma ini apabila kita jalankan, jika N-nya dimulai dari 2, maka tentunya A-nya akan dimulai dari 1, karena 2 dikurang 1 sama dengan 1. Apabila kita jalankan ini, dia menjadi A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Sedangkan di dalam bentuk umum itu, dia dimulai dari A0 X pangkat 0. Oleh karena itu, ini kita ubah yang bentuk sigmanya menjadi N, sigma, N sama dengan 1 sampai dengan N, A N dikurang 1, X pangkat N dikurang 1. Di sini kita mulai dari 1 karena apabila kita jalankan ini, N-nya mulai dari 1, tentunya ini akan dimulai dari 0, karena 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka kalau kita jalankan ini menjadi A0 X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 ditambah dan seterusnya. Kemudian ini kita kurangkan dengan A0 X pangkat 0. Karena bentuk awal di sini tadi, dia jika dijalankan hanya dimulai dari A1 X pangkat 1. A0 X pangkat 0-nya tidak ada, maka bentuk umum ini kita kurangkan dengan A0 X pangkat 0, agar hasilnya sama dengan yang di atas ini. Setelah itu, kita turunkan 7X-nya tetap, kemudian bentuk ini tadi, bentuk sigma ini sudah sama bentuknya dengan PX, karena dia dimulai dari A0 X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah dan seterusnya. Berarti ini kita ganti dengan PX, kemudian dikurang A0 X pangkat 0 tadi, A0-nya adalah 0, dikali 1, maka hasilnya 0, dikurang 0 dari sini. Maka hasilnya 7X dikali PX. Selanjutnya yaitu yang ketiga. Bagian ketiga tadi sigma N sama dengan 2 sampai tak hingga 12 dikali A N dikurang 2 dikali X pangkat N. Sama dengan, ini 12-nya pertama kita keluarkan. Kemudian ini awalnya kan tidak ada negatif 2, dia hanya X pangkat N. Oleh karena itu, biar di sini sama, dia harus disamakan dengan di sini, karena di sini dia N kurang 2, kita harus bisa membuat pangkat dari X ini N kurang 2 juga. Oleh karena itu, di sini X pangkat N dikurang 2. Nah, biar kita tidak merubah bentuknya, di depannya kita kalikan dengan X kuadrat. Karena apabila ini, X kuadrat ini kita kalikan ke sini, tentu dia di sini, ini kan apabila kita kalikan di sini, jadi X pangkat 2 gini, berarti hasilnya kan X pangkat N kurang 2 ditambah 2 hasil dari ini. Maka itu tidak merubah bentuk, dia tetap menjadi X pangkat N. Oleh karena itu, di sini kita kalikan X pangkat 2-nya. Menjadi 12X kuadrat, dan ini bentuk ini sudah menjadi bentuk umum. Karena apabila kita jalankan, dimulai dari N sama dengan 2, dia akan dimulai dari A0 dikali X pangkat 0. Karena sini 2, N-nya kita masukkan 2, 2 kurang 2 adalah 0. Kemudian ini juga menjadi A0 X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah dan seterusnya. Kita dapatkan 12X kuadrat, dan ini tadi sudah menjadi bentuk umum, adalah PX. Maka 12X kuadrat dikali PX. Sehingga kita peroleh, kita lihat kembali yang awal tadi, dia di sini adalah 1, ini bagian 1 sama dengan bagian 2 dikurang bagian 3. Nah, itu kita salin. Kita salin di sini, maka 1 sama dengan 2 dikurang 3. Kita masukkan nilai bagian yang pertama tadi, kita dapatkan hasilnya PX ditambah X. Kemudian yang bagian kedua tadi, kita dapatkan
bagian kedua tadi kita dapatkan hasilnya ini 7x dikali px. Kita kurangkan. Bagian ketiga tadi kita dapatkan hasilnya 12x kuadrat dikali px. Nah, setelah itu kita samakan yang ada px semuanya ke ruas kiri. Ini 1. 1 dikurang, kemudian ini yang px ini lagi pindah ruas menjadi kurang kan, kurang 7x. Kemudian negatif 12x kuadrat. Ini ada px-nya belakangnya, kita pindah ruaskan menjadi tambah 12x kuadrat. Nah, ini px. Akan sama dengan x ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi negatif x. Dapatkan px sama dengan negatif x per 1 dikurang 7x ditambah 12x kuadrat. Kemudian kita cari faktor dari penyebut ini. Kita cari faktor dari 1 dikurang 7x ditambah 12x kuadrat. Faktornya yaitu 1 dikurang 3x dikali 1 dikurang 4x. Setelah itu, kita pisahkan penyebutnya untuk mencari A dan B-nya. Ini kita pisahkan penyebutnya untuk mencari A dan B-nya. Sama langkahnya dengan tadi, kita kalikan silang A dikali 1 kurang 4x ditambah B dikali 1 kurang 3x per 1 dikurang 3x dikali 1 kurang 4x. Px-nya sama dengan, ini konstantanya kita samakan, A dikali 1, A, kemudian B dikali 1, B, kemudian dikurang, ini A dikali 4x menjadi 4A, ini X-nya kita taruh di luar, kemudian ini B dikali negatif 3X, ini karena sudah negatif di sini, jadi di sini kita tulis tambah 3B, kemudian dikalikan dengan X semuanya, per 1 dikurang 3X dikali 1 dikurang 4X. Nah, dari hasil ini, dapat kita lihat ini adalah konstanta. Nah, konstantanya A ditambah B. Kita lihat di sini tadi, di sini dia hanya ada negatif X, tidak ada konstantanya, maka A ditambah B sama dengan 0. Kemudian kita lihat, ini bentuknya sudah kurang. Nah, ini juga bentuknya sudah kurang, berarti kita tinggal lihat yang di belakang tanda kurang itu saja. Di sini ada 4A ditambah 3B, di sini ada X, maka akan menjadi 4A ditambah 3B sama dengan 1, karena koefisien dari X tadi adalah 1. Selanjutnya kita ubah bentuk yang A ditambah B sama dengan 0 ini, kita ubah menjadi A sama dengan negatif B. Ini kita peroleh A sama dengan negatif B. Setelah itu, setelah kita dapatkan A sama dengan negatif B, kita substitusikan ke persamaan 2, yaitu kepersamaan 4A ditambah 3B sama dengan 1. Kita ganti A-nya dengan negatif B, kemudian ditambah 3B sama dengan 1. Kita peroleh negatif 4B ditambah 3B sama dengan 1. Negatif 4B ditambah 3B yaitu negatif B, maka negatif B sama dengan 1. Kita dapatkan B-nya sama dengan 1. Nah, karena di sini tadi A sama dengan negatif B, maka A-nya kita peroleh A sama dengan 1. Nah, nilai A sama dengan 1 dan B sama dengan negatif 1 yang telah kita dapatkan ini, kita substitusikan ke dalam bentuk pemisahan kita tadi, di mana tadi di sini adalah A per 1 dikurang 3X ditambah, ini bentuk awalnya A per 1 dikurang 3X ditambah B per 1 dikurang 4X. Nah, ini kita substitusikan nilainya sama dengan 1, maka kita ganti dengan 1. Kemudian nilai B-nya tadi adalah 1, maka di sini B-nya negatif 1, maka di sini tandanya menjadi kurang karena positif dikali negatif hasilnya negatif. Maka kita dapatkan PX-nya sama dengan 1 per 1 dikurang 3X dikurang 1 per 1 kurang 4X. Kemudian kita harus merubah bentuk ini
menjadi bentuk sigma lagi. Kita ingat pelajaran sebelumnya, yaitu di mana bentuk 1/1 dikurang 3x ini akan sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 3 kali x dipangkatkan n semuanya. Atau bisa juga kita tulis sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 3 pangkat n dikali x pangkat n dikurang. Begitu juga untuk yang 1/1 dikurang 4x. Kita ubah bentuknya menjadi sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 4 pangkat n dikali x pangkat n. Sehingga kita dapat sama dengan, ini bisa kita gabungkan karena dia sama-sama memiliki x pangkat n-nya. X pangkat n-nya kita keluarkan, maka di dalam kurung jadi sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga 3 pangkat n dikurang 4 pangkat n. Oleh karena itu, an dan px-nya kita peroleh yaitu koefisien dari x pangkat n. Koefisien dari x pangkat n itu adalah 3 pangkat n dikurang 4 pangkat n. Jadi, an sama dengan 3 pangkat n dikurang 4 pangkat n dengan batasannya n sama dengan n besar atau sama dari 0. Sekian, Bu. Iya, lebih jelas Elda kayaknya menjelaskan ya, detail sekali dan udah paham gitu ya. Elda Ramadhana. Yang lain ada pertanyaan? Sepertinya sudah cukup jelas dan mahasiswa sudah bisa. Latihan mandirinya ada berapa? Coba ke bawah Helda. Itu semua modul nggak sih yang Helda ambil di learning-nya? Iya, Bu. Coba lihat latihan mandirinya. Ibu udah ganti kemarin menghapus yang ke bawah lagi terus. 1, 2, 3. Lanjut. 4, 5. Ada 5 soal ya? Oke, udah dikerjakan. Silahkan Ibu kasih waktu 3 soal saja. 2 lah. Apa 3 ya? Kita sampai jam berapa sih? Kita sampai jam berapa? Sampai jam 12.30, Bu. 12, oh masih lama. Berarti 3 soal 20 menit bisa? 3 soal atau 25 menit? Berapa menit? Ibu, izin bertanya, Bu. Ya. Untuk ini kan, Bu, yang kalau kita ngubah ke sigma itu kan, Bu, contohnya kayak ini tadi, Bu. Nah, kita kan harus bisa cari bagaimana biar dia itu memulainya dari A0 X pangkat 0, Bu. Nah, ini kan kalau soalnya pengurangan, Bu. Jadi kalau kayak ini A, N dikurang 1, Bu. Itu kan bisa kita jadinya tahu N-nya dimulai dari 1. Karena 1 kurang 1 itu 0, Bu. Tapi kalau penjumlahan misalnya kayak A, N ditambah 1, Bu. Berarti N-nya itu dimulai dari negatif 1. Apa boleh itu, Bu? Boleh. Boleh. Yang penting mulainya dari A0. Tapi apa setelah itu yang kita kurangkan atau yang kita tambahkan? Berarti untuk batas yang di sini itu boleh dimulai dari negatif? Boleh. Boleh dari negatif, boleh dari positif, asalkan dia membentuk A0 X pangkat 0 tambah A1 X pangkat 1, tapi harus ada yang dimodifikasi di akhir. Apakah dikurangkan dengan sesuatu, apakah ditambahkan dengan sesuatu, supaya tidak merubah bentuk yang di kiri. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ada lagi pertanyaannya? Oke, silakan ya, kerjakan 3 soal 25 menit. Nanti Ibu panggil lah ya lagi ya. Kalau diminta partisipasinya paling Elda, terus Ulfa, terus siapa lagi nih? Elda, Ulfa, Amelia, Amel ya yang sering tuh. Terus iya. Nah, kalau yang setelah ini Ibu akan memanggil yang belum ada centangnya selama kuliah sampai 7 pertemuan. Silahkan Ibu kasih waktu mengerjakannya 25 menit. Berarti Ibu kembali 11.35. Soal 1, 2, 3. Berarti 3 orang nanti Ibu panggil yang belum pernah berpartisipasi aktif. Oke? Oke, silahkan dikerjakan. Bu, ini dulu ya. Tutup turn off video. Mau makan sebentar Ibu, kelaparan itu dari pagi. Belum ini. Oke, silahkan.
Halo, udah selesai? Udah selesai? Siapa yang udah selesai? Yang cowok mau Jumatan ya? Jam berapa? Silahkan kalau yang cowok mau Jumatan. Ya udah pada banyak atau yang keluar ya. Tinggal 23. Oke, silahkan. Dipanggil tadi ya. Yang nomor ini ya. Yang nomor 1. Nur Sifah ada? Nur Sifah ada? Nggak ada. Nisa Amelia Faskurni. Ada? Nggak ada juga. Oke. Rizka Aulia Fernelli. Ya, Bu. Mana Rizka Aulia? Oke, silakan Rizka. Tapi Rizka nggak dapat, Bu. Masih bingung. Nggak selesai. Hah? Nggak dapat? Nggak, Bu. Yang lain? Ada yang sudah dapat? Di mana terbenturnya? Coba. Tidak dibuat sedikit pun maksudnya? Rizka? Ada dicoba-coba, Bu, di buku buram. Dan itu nggak bingung pemahaman dengan contoh pas masuk ke soalnya tuh, Bu. Udah sesuai urutan tuh, tapi malah nggak dapat, masih acak-acakan gitu. Kendalanya pas di itu, Bu. Pas mau masuk ke kan di soalnya tuh yang AN tambah 2 itu dikurang 2 AN tambah 1 itu ditambah AN sama dengan 2N. 2 pangkat N. Kok ada 2 pangkat N-nya, Bu? Di contohnya nggak ada, apa di situ terjadi kendala. Kan 2 pangkat N dikali X pangkat N. 2 pangkat N dikali X pangkat N udah dalam bentuk 1/1 kurang 2X. Atau lebih sederhana. Kan ada 2 pangkat N, terus dikalikan X pangkat N, kemudian kan disigmakan kan? Kan bentuk sigmanya tuh 2N X pangkat N jadinya. Nah itu kan bentuknya tuh 1/1 kurang 2X. Kebayang nggak? Atau ada yang sudah selesai aja lah kalau begitu. Nggak juga ada? Oke, di mana nih terbenturnya mahasiswa? Coba kita coba sama-sama ya. Elda udah siap? Rifa mau mencoba, Bu. Hah? Siapa nih yang mau mencoba? Arifah. Oke, silakan Arifah. Arifah, Natasha, oke, more, make a host. Yes. Jangan terpaku juga ke PE. Kan bentuk yang lainnya ada sigma 2x pangkat N. Juga ada kan 1/1 kurang 2x. Kan tadi kayak 4 tuh kan itu. Cobalah Arifah. Udah bisa share screen. Rifa bantu share screen sama Elda, Bu. Soalnya laptop Rifa nggak bisa buka WA, Bu. Oke, silahkan. Bisa.
Baiklah. Mohon maaf Ibu dan teman-teman sedikit berantakan karena Rifa buatnya di buram. Untuk nomor 1 itu soalnya A0 sama dengan 2, A1 sama dengan 1. A N tambah 2 dikurang 2, A N tambah 1 ditambah A N sama dengan 2 di pangkat N. Untuk N-nya besar sama 0. Kita ubah bentuknya dalam bentuk penjumlahan atau sigma menjadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN ditambah 2 dikalikan X pangkat N dikurang sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 2 AN ditambah 1 dikali X pangkat N ditambah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikali X pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 2 pangkat N dikali X pangkat N. Nah, untuk yang bentuk pertama diubah menjadi 1 per X kuadrat, sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga A N ditambah 2, X pangkat N ditambah 2. Kenapa dikeluarkan 1 per X pangkat 2-nya? Karena kita akan menuju ke bentuk pertamanya kembali, yaitu hanya X pangkat N, sehingga harus dikalikan 1 per X pangkat 2 agar bentuknya tetap sama seperti semula. Nah, itu betul. Ya, karena tadi kalian kan minus, terbiasa dengan minus ya, N kurang 1, berarti X pangkat min 1 dikali dengan X. Ya, supaya 1 tambah min 1 itu habis. Nah, sekarang positif, berarti X kuadrat. Berarti dibagi dengan X pangkat min 2, supaya min 2 tambah 2 itu habis. Jadi dikalinya 1 per X kuadrat. Itu benar itu, Arifah. Yang lanjut. Selanjutnya, bentuk yang sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga ini diubah menjadi sigma N sama dengan negatif 2 sampai tak hingga A N ditambah 2 dikali X pangkat N tambah 2. Nah, pada bentuk yang ini, karena dimulai dari A2X pangkat 2, maka untuk merubah ke dalam bentuk ini, kita kurangkan dengan A0 dikali X pangkat 0 dikurang A1 X pangkat 1, sehingga bentuknya akan sama seperti ini kembali. Nah, lanjut, ini sudah ini dalam bentuk PX-nya, jadi 1 per X kuadrat dikali PX dikurang A0-nya tadi 2, X pangkat 0-nya 1, jadinya dikurang 2, dikurang A1-nya sama dengan 1, dikali X pangkat 1 itu X, jadinya dikurang X, dikalikan ke dalam menjadi PX per X kuadrat, dikurang 2 per X kuadrat, ditambah dikurang 1 per X. Nah, tadi tuh kan Elda tanya tadi tuh, ya. Ini kan N tambah 2 kali X tambah pangkat X N tambah 2 ya. Itu kalau dijalankan itu kan A2 X pangkat 2 A3 pangkat 3 gitu ya, Arifah ya. X pangkat 3 A4 X pangkat 4. Nah, dibuatlah sigmanya itu boleh minus 2 di situ supaya dia jalannya dari A0. Tapi kan di atas jalannya mulainya dari 2. Berarti yang kita kurangkan 0, 1, kemudian 1, 1. A0, 1, 1, 1. Gitu aja konsepnya di dalam skemata kita, dalam cara berpikir kita tuh. Way of thinking-nya gitu ya. Udah, dimasukkan min 2, dimasukkan itu udah benar tuh. Lanjut. Untuk bentuk yang kedua, sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 2 A N ditambah 1 dikali X pangkat N sama dengan 1 per X sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 2 A N ditambah 1 dikali X pangkat N tambah 1. Kenapa dikeluarkan 1 per X-nya? Agar dia kembali ke bentuk awalnya. Karena yang awalnya itu X pangkat N diubah menjadi X pangkat N tambah 1, sehingga untuk menjadi X pangkat N kembali harus kita kalikan 1 per X. Nah, 2-nya juga
dimajukan ke depan jadinya 2 per X dalam kurung dikali sigma N sama dengan -1 sampai tak hingga A N ditambah 1, X pangkat N ditambah 1 dikurang A0 dikali X0. Karena ini jalannya dimulai dari 1, A1, sedangkan di sini dimulai dari 0 sehingga harus dikurangkan dengan A0-nya. Didapatkan A2 per X dikali PX dikurang A0-nya tadi adalah 2 dan X0 X pangkat 0 yaitu 1 sehingga dikurang 2 menjadi 2PX per X dikurang 4 per X. Untuk bentuk yang ketiga, sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN dikali X pangkat N. Ini sudah bentuk PX, sehingga langsung sama dengan PX-nya. Untuk bentuk yang keempat, sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga 2 pangkat N dikali X pangkat N sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai dengan tak hingga 2X dipangkatkan N sama dengan bentuk ini sesuai deret dari FPB kita dapat ubah menjadi 1 per 1 dikurang 2X. Nah, itu betul yang ditanya oleh temannya tadi. Bu, kok nggak ada, Bu, yang tadi bentuknya PX? Kok ini ada 2 pangkat N, X pangkat N? Nah, itu kan udah ada di deret Taylor itu. Sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 2 pangkat N, X pangkat N itu kan sama dengan 1 per 1 kurang 2X. Iya, udah benar. Tinggal disusun. Ya, silakan. Nah, sehingga kita susun ke bentuk awalnya yaitu 1 di persamaan sigma 1 dikurang sigma 2 ditambah sigma 3 sama dengan sigma 4. Nah, bentuk yang pertama tadi yaitu PX per X yaitu PX per X kuadrat dikurang 2 per X kuadrat dikurang 1 per X, dikurang bentuk yang kedua tadi diubah jadi 2PX per X, dikurang 4 per X, ditambah bentuk yang ketiga adalah PX, sama dengan bentuk yang keempat 1 per 1 dikurang 2X. Nah, dilakukan operasi, maka menjadi PX per X kuadrat, dikurang dalam-dalam masih dulu. 2PX per X ditambah PX dikurang 2 per X kuadrat ditambah ini negatif 1 per X ditambah 4 per X menjadi ditambah 3 per X sama dengan 1 per 1 dikurang 2X. Nah, selanjutnya dikeluarkan PX-nya menjadi PX 1 per X kuadrat dikurang 2 per X ditambah 1 sama dengan 1 per 1 dikurang 2X. Nah, negatif 2 per X ini dibawa ke ruas kanan, maka menjadi ditambah 2 per X kuadrat. 3 per X ini dibawa ke ruas kanan, maka menjadi negatif 3 per X. Sehingga PX 1 dikurang 2X ditambah X kuadrat per X kuadrat, ini disamakan penyebutnya, sama dengan X kuadrat ditambah 2 dikali 1 dikurang 2X dikurang 3 dikali X dikurang 2X kuadrat per X kuadrat dikurang 2X pangkat 3. Nah, selanjutnya PX dikali 1 dikurang 2X ditambah X kuadrat per X kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 2 dikali 1, 2 dikali negatif 2X jadinya negatif 4X, negatif 3 dikali X, negatif 3X, negatif 3 dikali negatif 2X kuadrat menjadi positif 6X kuadrat per X kuadrat dikurang 2X pangkat 3. Dilanjutkan PX dikali 1 dikurang 2X ditambah X kuadrat per X kuadrat sama dengan
ini negatif 4x, 1x kuadrat ditambah 6x kuadrat menjadi 7x kuadrat. Nah, negatif 4x dikurang 3x menjadi negatif 7x. Nah, 2-nya tetap ditambah 2, dibagi x kuadrat dikurang 2x pangkat 3. Nah, px-nya untuk ruas kanan ini dibagi dengan ini, maka menjadi x kuadrat, px-nya sama dengan x kuadrat dikali 7x kuadrat dikurang 7x ditambah 2 per x kuadrat dikurang 2x pangkat 3 dikali 1 dikurang 2x ditambah x kuadrat. Selanjutnya, px sama dengan x kuadrat dikali 7x kuadrat dikurang 7x ditambah 2 per x kuadratnya dikeluarkan, sehingga 1 dikurang x kuadrat dikali 1 dikurang 2x dikali 1 dikurang 2x ditambah x kuadrat. Nah, x kuadratnya bisa kita coret. Sehingga tersisa px sama dengan 7x kuadrat dikurang 7x ditambah 2 per 1 dikurang 2x dikali x kuadrat dikurang 2x ditambah 1. Nah, ini nih. Yang ini nih, Ibu, ada pertanyaan sedikit. Ini udah betul bentuk px-nya terakhir tuh. Udah sama dengan yang lain. 7x kuadrat kurang 7x tambah 2 per 1 kurang 2x. X kurang 2 kurang 2x tambah 1. Itu nggak difaktorkan dulu. Yang x kuadrat kurang 2x tambah 1 itu menjadi x kurang 1. Dikali dengan x. Di bawah refaktorinnya, Bu. Di bawah mana? Nggak sampai A, B, dan C dah. Oh, enggak, Bu. Penyebutnya. Ini bisa ya? Seperti itu ya? Bisa. Oh iya, bisa ya? Bisa, Bu. Ya, Bu. Nanti X kurang ketemu. 1 kuadrat jadinya, Bu. Oh, bisa nanti. Jadi ada B. Ibu terbayangnya tadi A tambah 1 kurang 2X tambah B per X kurang 1 tambah C per X kurang 1. Sama nggak dengan ini? Sama ya? Hasilnya nanti. Kan itu, pakai CX ya. Atau hasil waktu di AB yang terakhir tuh berbeda, Bu. Karena nanti dapat ada gini juga caranya kan, Bu. Tapi nanti A sama B-nya itu, Bu, B-nya ini jadi ada 2 nilai, Bu. Dari 2 ke Iya, 1. bukan itu. Bukan begini. Harus dipecah ini. Harus dipecah menjadi C. Soalnya kan ada X kuadrat di depan. 7X kuadrat kurang 7X tambah 2 kan. Berarti nanti bentuknya itu dalam terakhir tuh ada apa tuh? 2A tambah. Nah, itu kan ada variabel A-nya di sini. Di AX kuadrat ada A tuh. Di 2A tambah 2B. Di X tuh A tambah B. Nanti akan ada nilai A-nya yang ganda enggak? Atau B-nya yang ganda? B-nya yang ganda, Bu. Kan bukan begitu caranya tuh. Coba gimana cara memecahnya? Siapa yang masih ingat? Kalkulus. Ditambah C, Bu. Ditambah CX kalau Ibu tidak salah. A per 1 kurang 2X ditambah dengan B. Tunggu dulu. X kuadrat kurang 2X tambah 1 itu kan bisa menjadi X kurang 1 dikuadratkan ya? Bisa nggak? Kan faktornya itu berapa? Faktornya berapa? Dikurang Ya, X kurang 1 dikuadratkan, Bu. Berarti kan X kurang 1 dikuadratkan. Nanti kalau misalnya mau, berarti nanti bentuknya tuh A per 1 kurang 2X tambah BX tambah C per X kurang 1 dikuadratkan. Kan faktornya kuadrat di bawah, berarti di atas mesti ada BX tambah C. Tapi bisa juga kalau mahasiswa kadang-kadang dijadikannya 3 penyebut. Ya, jadi A per 1 kurang 2X tambah B per X kurang 1 tambah C per X kurang 1. Tapi kalau mau tetap kuadrat ya, mau tetap kuadrat di bawah, berarti di atas faktornya BX tambah C dong. Gitu tidak? Coba lanjutkan dulu ke bawah. Pasti ada yang aneh ini nanti. Nilai B-nya dapat 2 buah. Coba, silakan. Iya, Bu. 2 buah. Bukan begitu menguraikannya. Dia kan kalau pembelajaran apa nih ya? Aljabar kalau nggak salah ya. Mata kuliah apa nih yang menguraikan rasional-rasional itu? Aljabar, Bu. Aljabar juga ada, kalkulus 2 juga ada, pas pengintegralan itu kan? Pengintegralan bentuk faktor. Ya,
Itu juga banyak tuh di pembelajaran integral. Nah, silakan. Coba dilanjutkan ini aja dulu. Itu keliru tuh, coba. Lanjutkan ini, Arifah. Berarti sama dengan A per 1 dikurang 2X ditambah B per X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Disamakan penyebutnya, A dikali X kuadrat dikurang 2X ditambah 1, ditambah B dikali 1 dikurang 2X per 1 dikurang 2X dikali X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Jadinya AX kuadrat dikurang 2AX ditambah A ditambah B dikurang 2BX per 1 dikurang 2X dikali X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Menjadi 2X kuadrat dikurang X dan X-nya disatukan 2A ditambah 2B dikali X ditambah A ditambah B per 1 dikurang 2X dikali X kuadrat dikurang 2X ditambah 1. Dapatnya 3 persamaan jadinya, Bu. A sama dengan ya, Bu. Keliru itu, seharusnya 3 suku A, B, dan C nanti dibentuk ke dalam. Kalau Ibu cari ya, ini udah Ibu coba coret-coret ini. A-nya 1 nanti dapatnya, kemudian B-nya 1 nanti dapatnya, C-nya -1. Coba dipikirkan apa bagaimana cara menguraikan bentuk dari suku aljabar pembilang dan penyebutnya. Jadi kenapa Ibu tadi A tambah B? Karena sukunya di bawahnya itu memang 2 suku dan tidak ada bentuk faktor kuadrat. Kan cuma tadi tuh X kurang 2, X kurang 3. Itu benar. A per X kurang 2 tambah B kurang 3. Nah, kalau yang ada, ini kan faktornya ada 3 itu sebenarnya. Ini kan ke atas lagi tuh. Ada 1 kurang 2X, ada X kurang 1 dikuadratkan. Kalau mau membentuk 2 suku saja, berarti A per 1 kurang 2X tambah BX tambah C per X kurang 1 dikuadratkan. Nah, nanti dapat A, B, dan C-nya. Kalau mau menguraikannya dalam bentuk 3 suku itu juga boleh. Berarti A per 1 kurang 2X tambah B per X kurang 1 tambah C per X kurang 1. Itu Ibu udah cari, dapatnya A-nya itu berapa ya? Itu nggak ada kunci ya di modul ya? A1, B1, C-1. Nah, coba itu dilanjutkan ya. Iya, Bu. Dilanjutkan persamaannya itu dapat 3 sukunya itu nanti 2A tambah 2B kurang C sama dengan -1. 3A tambah 3B kurang 3C sama dengan 0. Terus persamaan ketiga. Jadi 3 persamaan dia. Karena sampai C min A min B tambah C sama dengan 0. Coba dicari ya. Iya, Bu. Oke, 12 ya. Udah 12 sepertinya. Apa? Cuma di bagian ini nih salah nih memfaktorkan Arifah. Kalau di atasnya itu udah benar. Udah bisa mengkonstruksi bagian dari bentuk PX-nya ke dalam fungsi PX. Ya, ini silakan dicoba yang bagian bawah. Silakan upload. Terus yang nomor 2 apa kendalanya? Nomor 2, nomor 3 ada kendala? Bentuk PX-nya. Belum ada. Paling kalau memfaktorkan, paling ini tuh yang butuh aljabarnya di bagian akhir. Rasanya Ibu udah cari sih 5-5-nya. Rasanya enggak terlalu sulit untuk mengubahnya ke dalam bentuk PX gitu ya, ke dalam PX-nya. Terus bentuk aljabarnya itu diulang kembali materi aljabarnya kalau menguraikan bentuk pembilang dan penyebut berbagai bentuk. Kan itu mulainya dari 7X kuadrat kurang 7X tambah 2 toh. Berarti kan harus ada koefisien di belakang X kuadrat kan? Masih ingat cara menguraikan itu? Berarti kan harus ada koefisien di belakang X kuadrat, harus ada koefisien di belakang X, harus ada koefisien konstanta. Kan begitu tuh teorinya. Ya, jadi boleh boleh BX tambah C. Kalau BX tambah C nanti otomatis bisa juga. Kan dikali dengan 1 kurang 2X tuh yang BX tambah C. Kemudian yang AX-nya itu dikali dengan
X kurang 1 dikuadratkan. Nah, disamakan lagi penyebutnya sampai bawah gitu kan. Sehingga nanti dapatnya dalam tiga variabel, 3 persamaan. Nanti ya, 3 variabel, 3 persamaan. Nanti nemu nilai A, B, dan C-nya, lalu substitusi kembali ke bentuk penguraian tadi. Lalu disigmakan, udah beres. Dicoba dulu ya, yang bagian ini. Ibu ada acara sedikit, ini 12/4 ya, tapi 12 Ibu sudah aja dulu sampai di sini, itu mahasiswa bisa coba sendiri, nanti kalau ada terbentur kita bahas lagi minggu depan. Ya, untuk hari ini juga udah berkurang banyak, ini mahasiswanya udah pada keluar kayaknya 28. Dari berapa nih? Dari 40. Tapi nggak hadir tadi 32 yang cowok mungkin ya. Oke, terima kasih partisipasinya. Minggu depan kita ke relasi rekursif dengan koefisien konstanta. Habis itu persiapkan dirinya untuk mid semester middle test ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam End meeting ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.